bahasanya Sabrang, kan ada apa Pak? Kan sudah ada tanya jawab Allah dengan janin ya, tentang siapakah Tuhanmu ya, gimana Muzamil ayatnya? Sudah. Wa id akhadha rabbuka Ya. dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ketika Tuhanmu mengambil kesaksian kepada keturunan mereka manusia, Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Maka calon-calon bayi itu menjawab, bala syahidna, iya engkau Tuhan kami bersaksi. Nah, kalau semalam ada masalah di Padang Bulan, bukan masalah ya, ada pertanyaan. Kalau setiap janin saja sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, berarti ada fakultas-fakultas atau ada rentangan-rentangan pengetahuan yang juga terangkum di situ, Pak. Misalnya gini, tadi kan ada kuliah, ada juz'iyah. Kalau pakai bahasa Inggris, ada universitas, ada universalitas. Tolong kok ditolak. Universalitas adalah kesadaran tentang, universitas adalah tempat untuk memproses sehingga terbangun kesadaran universalitas. Universalitas gini, di Padang Bulan semalam kita bertanya, apa bedanya setiap karo semua? Apa bedanya rek? Ya kuliah teman kira ya. Apa bedanya setiap orang dapat makanan. Terus semua orang dapat makanan, padha gak hasilnya? Semua yang hadir dapat nasi bungkus. Setiap yang hadir dapat nasi bungkus, sama enggak? Bedanya gimana? Kalau semua bisa jadi semua itu makan bareng cuma satu tempat. Kalau setiap jadi satu orang satu makanan. Ya, itu kan aplikatif deh. Tapi hakikatnya semua orang dengan setiap orang itu sama enggak? Sama meskipun posisinya berbeda kan gitu. Ya. Setiap orang Al-Fatihah atau semua orang Al-Fatihah ya padha ae. Gitu ya. Nek awakmu kan kalau semua orang bisa jadi makannya di satu tempat bareng-bareng kan gitu. Ya itu aplikasinya, itu kan teknologinya. Oke. Dari situ semalam kita bertanya gini, universitas adalah laboratorium di mana manusia mengerjakan satu pembelajaran untuk mengenali universalitas segala hal. Pak Muzamil tadi mengingatkan bahwa universitas itu adalah, kalau kita sekolah di universitas namanya kuliah dari kata kulun. Nah, itu informasi berikutnya setelah Allah menciptakan Khalifah Adam tadi, kemudian Allah menginformasikan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Iya. Nah, kullaha itu berarti apa, Pak Muzamil? Kuliah. Jadi enggak, maksudnya Allah kan mengajarkan kepada Adam nama setiap benda atau semua benda. Tidak ada yang tidak. Iya, semua. Jadi saya itu sangat ingin tahu, kalau pohon mangga itu Allah bilangnya apa? Apa itu ya mangga? Nek pelem kan wong Jawa. Nek Inggris apa? Mango. Nah Gusti Allah yang ngarani wit pelem iku apa piye? Nah Adam mesti dikandani toh. Karena kullaha, tidak ada yang tidak dikasih tahu kan ke Adam. Bukan asik itu. Kalau ada universitas yang sanggup meneliti itu top itu. Misalnya janjane sing teko Gusti Allah iku cangkem ta, cocot ta, congor ta, cengur ta, tutuk ta. Nek Jogja tutuk. Yang mana yang kata, kira-kira apa indikator Mas? Kata yang dulu diajarkan oleh Allah kepada Adam. Kan langsung itu Om Zamil. Karena Allah sendiri mengajarkan tentang dirinya, disebut Allah itu kan
Kan tidak mungkin manusia tahu namanya dia siapa, namanya Allah itu siapa. Gimana caranya tahu? Kalau Allah sendiri tidak ngasih tahu. Mungkin nggak kita mengenal Allah tanpa Allah memperkenalkan dirinya ke kita? Mungkin enggak? Andai kan kita menyebut Allah dengan kata apa, itu kan karangan kita. Ini banyak sekali lobang-lobang kelemahan di dunia modern ini karena hal-hal yang seperti ini tidak diurus. Kalau agak dikembangkan sedikit, yang disebut agama itu satu yang bikin siapa? Bisa nggak yang bikin Nabi? Nabi bikin agama, legal nggak? Secara nalar, secara logis. Terus Nabi yang menentukan cara beribadah, logis nggak? Nggak logis ya? Nggak logis. Ya. Nabi yang menentukan kalimat-kalimat di dalam beribadah, logis nggak? Nggak logis. Tidak. Nabi yang menentukan waktu beribadah dan berapa kali dalam sehari beribadah, logis nggak? Andaikan yang nyuruh itu Nabi, Anda taat nggak? Kita taat karena yang nyuruh adalah Allah. Ya. Nah, tanda agama adalah ada perintah atau ketentuan dari Allah langsung mengenai cara mengabdi kepada Dia. Nah, sekarang Anda teliti aja. Kalau Anda punya teman ke gereja, itu hari Minggu jam berapa bergiliran misalnya, itu Anda harus cari ayatnya, legitimasi firmannya, kan gitu. Kalau itu memang dari Allah yang nyuruh seperti itu berarti agama. Tapi kalau ternyata itu karangan sendiri, kalau di Islam namanya muamalah, bukan mahdhah. Ngerti ya, Dik ya? Apa bedanya mahdhah sama muamalah? Ibadah mahdhah adalah cara mengabdi Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Kalau muamalah adalah kita yang ngarang. Kalau selawatan itu bagi-bagi ya Pak ya. Ya perintah Allah ya karangan kita juga. Iya. Prinsipnya dari Allah tapi muatannya bisa dari kita. Betul. Nah jadi sekarang di Indonesia ada berapa agama kalau mau dikejar lagi? Kalau Anda teliti semua itu, bahwa definisi agama adalah satu, yang bikin Allah, nomor 2 yang kasih nama Allah, yang nomor 3 ada ketentuan ibadah yang dari Allah, nomor 4 apa, nomor 5 apa. Kalau Anda pakai penelitian dan parameter seperti itu, kira-kira di dunia atau di Indonesia ini berapa agama? Kalau Anda ngomong agama hanya satu, terus Anda teriak di forum-forum nasional, kira-kira diapain Anda? Penistaan toh? Anda dianggap melakukan pekerjaan sara, betul enggak? Jadi ya apa cara urip di Indonesia iki ngomong terang-terangan gak iso. Sampai waktu pentas sengkuni kan ada. Sekarang ini baru MUI ngomong. Jadi nek pejabat pidato iku ojo kabeh diucapkan Assalamualaikum terus namo buddhaya, shalom apa meneh? Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, terus Om Swastiastu. Waktu disengkuni kan sarannya gini, sing Islam ya Assalamualaikum, nek sing Kristen ya salam gak apa-apa. Jadi nek aku wong Islam suka Kristen, aku ngomong Assalamualaikum terus dia jawab salam kan ngono. Iku sederhana padha karo PT. PT iku nek kepethuk bebek, pitike ya apa? Terus bebeke. Ya. Apa pitike nirokno bebek? Apa bebeke nirokno PT? Lah gak. Lah kok menungso cik gobloke. Wong bebek kok njegok. Nah, itu sebenarnya hikmahnya di situ. Jadi, kalau Anda orang Islam ya Assalamualaikum aja. Kalau yang Anda kasih salam ke orang Kristen dia jawab salam, atau kalau dia Hindu dia akan menjawab apa? Namo Buddhaya. Kalau Buddha Om Swastiastu kan gitu. Atau kalau Anda orang Buddha, Anda ketemu Cak Suka bilang ketemu Pak Muzamil, Om Swastiastu, terus Pak Muzamil menjawab Waalaikumsalam kan gitu. Lha ya padha karo kerek kepethuk wedhus. Huk huk huk. Terus jawabnya ya apa? Mbek. Masa wedhuse terus melok hukuk. Wong kewan ae gak kok menungso malah ngono. Diringkes kabeh angger camat pidato, bupati pidato. Jadi kita tuh memang ndak mikir.
kita itu tidak sungguh-sungguh memperlakukan apa saja. Yang sederhana seperti itu aja nggak kita urus. Jangankan keadilan sosial, jangankan kemanusiaan yang adil dan beradab, jangankan Pancasila. Wong sing teknis saja ndak kita urus kok. Ndak kita urus. Kayak tadi, minat dunia dan fit dunia berbeda. Ndak diurus juga. Jadi kene iki anjene dulinan. Kita itu dulinan. Dulinan karo dolanan beda ora? What is the difference? What's different between dolanan dan dulinan? Kalau dulinan itu apa? Kalau dolanan, kalau dolanan, nih Pak Suko nih. Gini, bal-balan itu dulinan atau dolanan? Dolanan bal-balan. Tapi gak oleh dulinan bal-balan. Nek dulinan itu main-main. Nek dolanan itu ono disipline, ono aturane, ono regulasine. Itu dolanan. Jadi tidak boleh ada dolanan yang main-main. Dolanan itu ya bal-balan itu masih mek dolanan tapi jek serius. Ya meneh bengi ya setengah 8 ya. Bayangno, ya apa gak dulinan, ya apa gak dolanan. Wong bal situk dikeroyok wong 22. Terus gawangi meneng-meneng sing digawe mek loro, mbok gawe 22, cek gampang kalebokno. Utawa mbok wong duweke akeh lho, mbok tuku bal situk-situk. Terus nyadu sak karep-karepmu nang ndi. Gawe gawang-gawang dhewe. Wong dolanan kok repot lah ngono sih. Tapi kan kita nggak boleh dulinan. Kalau dolanan ya aturannya seperti itu. 11 orang lawan 11 orang, gawangnya 2. Free kick-nya karena ini, kartu kuning karena ini dan seterusnya. Itu dolanan. Tapi ojo dulinan kan. Nah, hidup ini menurut laibun, kalau dalam bahasa Arab agak kurang jelas. Ya, innamal hayatud dunya illa innamal hayatud dunya laibun. Ya. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan. Ya. Tapi bukan main-main. Ya. Kalau bermain-main Pak Muzamil, ya tala'ab. Tala'ub. Iya, bermain-main. Jadi laibun bukan tala'ub. Bukan tala'ub. Ya. Beda Mas. Ya. Dulinan karo dolanan karo dulinan. Permainan dengan bermain-main itu beda. Nah di Quran kan memang hidup ini adalah permainan, bukan main-main. Dan Allah juga menegaskan afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un fa ta'ala Allahul malikul haqqu la ilaha wa rabbul arsyil karim wa may yad'u ma Allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma hisabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Iki sekitar menunjukkan kepada Suko bahwa aku ya hafal ayat. Sampai Muzamil so. Nah Allah mengatakan anggitmu aku nggawe dapurmu iku dulinan ta ngono. Jadi ana wong main-main nang awakmu, kalau ada orang menjahati kamu baca surat itu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina turja'un. Anggitmu meneh-meneh kon nek wis matek kate nang ndi kon. Anggitmu melayumu nang ndi masih kon tujuanmu nang ndi ae, tetep kon kok ketangkep karo malaikat. Ya ta gak Mas? Isa takon nek wong barat kebanyakan wis mati ya wis. Lalu sih, karena habis mati jek tak gak? Jek ana urusan. Lah iya, karo mungkar, karo malaikat mungkar dan terus kelak dengan raqib dan atid kan gitu. Dan jek ana urusan. Jadi benar enggak teori kedokteran bahwa semua memori pengetahuan dan ilmu manusia itu terekam di saraf-saraf otaknya. Nek kon wis mati kira-kira jek urip agak saraf-saraf otak kita. Berarti wis pet kan apa-apa ya. Nek anjene ngono. Berarti wong mati gak iso berdialog, wong mati gak bisa mengerti apapun, jadi nggak akan ada peristiwa mungkar nakir gitu. Tapi buktinya kan fakta iman kita
bahkan Pak Muzamil yang saya seneng itu dari pemberitaan Quran tuh, besok-besok itu Allah akan membangkitkan semua manusia yang dikubur itu. Metu kabeh, Bapak ya. Ono Markeso, ono Markuat, Baseman, metu kabeh. Kartolo. Kartolo aja ono. Ono mbahmu, mbokmu ya, buyutmu, tonggo-tonggomu sing wis mati ku metu kabeh. Dan Nabi Adam, bayangno Nabi Adam dukure piro rek? 27 meter. 27 meter atau 60 kaki. Bayangno kon keprok Nabi Adam kon diselentik ngene tok kan. Bisa nyabrang alun-alun kan ngene tok. Jadi itu juga regulasi yang juga mengerikan. Nabi Adam kok 27 meter. Terus mari ngono berarti Qabil Habil piro dukure. Terus Nabi Nuh sak piro. Kan Adam, Idris, Nuh berarti Idris ya devolusinya kan juga sedikit ya, mungkin selawe terus 24, 23 terus awakmu mek 2 meter gak ono ya. Terus nek meneh-meneh bangkit dari kubur semua. Terus gini Pak Suko, kebanyakan orang tidak percaya karena dia tidak bisa mensimulasi dalam logikanya bahwa orang yang dikubur yang sudah ledeh, istrinya Sule itu dibangkitkan lagi. Dan karena apa bisa Allah mengembalikan tulang belulangnya sudah berserakan dan mau mengutuhkan wajahnya? Allah menjawab, banana itu Pak. Allah menjawab, Apa? jangankan mengumpulkan tulang belulang mereka kemudian nyusun kembali, sidik jarinya aja saya kembalikan sempurna seperti semula. Sidik jari, semua jari-jari oleh Allah dihidupkan kembali, diutuhkan kembali secara sempurna. Jadi guratan-guratan ini semua sempurna. Jadi ilmu sidik jari ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga tidak akademis, jadi banyak sekali informasi-informasi yang membutuhkan kecerdasan kita Pak Zainal. Upamane wingi di Padang Bulan aku takon, kon nek ana arek gak tepal kok jundu sih. Kok jundu kok apakno rek? Kok dudul apane? Ya ndase sebelah ndi? Nek jundu lang kene ya. Di atas ubun-ubun apa di atas bathuk ya? Kening. Nek ana arek gak tepak sekolokno bathukmu ilang ngono sih ya. Wanjane bathuk arek iki kelemis iki apa ngono. Ternyata kalau Anda belajar kedokteran dan biologi, Anda mengetahui bahwa saraf-saraf yang merupakan alat untuk bohong dan menipu itu ada di sini. Itu fakta yang kedua. Jadi ya Pak Muzamil, kemudian Allah menyatakan kalau kamu ingkar terus kepadaku tak cabut umbun-umbunanmu lah gitu. Fa'am bin nasiyah. Ya. Akan saya cabut ubun-ubunnya. Akan saya cabut. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Jadi Al-Quran itu bukan buku akademis yang bilang ubun-ubun adalah orang ngono kuwi. Kon nek banggil terus tak cabut umbun-umbunanmu. Ternyata informasi bahwa umbun-umbunan adalah tempat di mana bagian dari otakmu itu suka berbohong itu di sini. Oleh karena itu yang fakta ketiga, wudhu ya apa? Kamu bersihkan yang mulut, hidung, wajah, tangan, sini ta? Terus sini ta? Ini kok bersihkan tiap sehari 5 kali. Jadi itu sebenarnya kalau Anda ingat itu, ternyata wudhu itu digawe menjamin kejujuran hidup kita. Dengan begitu kita tidak banyak berbohong karena kita cuci terus. Dan kalau Allah melihatkan yang mengabulkan ini jadi bersih kan Allah nek kondile gak iso. Masih kok apa-apa no ya, masih kok duduk iya tetap ngono iku. Cuman Allah melihat kamu wudu terus Allah mengabulkan. Sehingga kamu menjadi manusia yang jujur apa yang tidak menipu, tidak berbohong dan seterusnya. Maka kita wudunya kayak gini. Apa sebagai wajah? Kok wajahmu sing dicuci?
Para sing ngentut lak silitmu. Ini pertanyaan semester pertama di Maiyah dulu loh. Apa sebabnya wong sing ngentut iku silite kok sing diusapi raine? Jawabannya ya Pak. Mergo sing isin raine. Ngono ya. Nah, apa sebabnya sing isin kok raine? Pertanyaan diteruskan. Buktine apa nek sing isin raine? Buktine nek wong kisinan sing ditutupi tutup bokonge tapi raine lah ngono. Jelas ya? Aku isin aku rek mari ngentut terus sing ditutupi silite lek gak ono. Sing ditutupi mesti raine ya. Dan seterusnya. Jadi teman sekalian, maka pakai kacamata hitam. Orang kalau pemalu kan pakai kacamata hitam. ya. Oke, kita kembali ke jalur pelajarannya Pak Muzamil. Jadi kalau kita mengembara ke situ, teman-teman, kita tahu betapa banyak sekali kekurangan dan kemelesetan pendidikan yang kita alami di Indonesia dan di dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Masalahnya adalah yang kita sebut hebat dan maju itu harus kita pelajari lagi. Sing kok anggap maju ku sing ya apa? Iku dihitung meneh. Nah itu makanya saya sebut murojaah tadi itu, karena pendidikan itu kan untuk mencapai kemajuan di segala bidang dan dengan segala cara dan bentuk. Tapi kalau pandangan kita mengenai maju itu ya apa, sing gak maju itu ya apa, itu berbeda dan bertentangan dengan hakikat hidup yang sebenarnya, karena akhirnya kita jadi kecelik juga. Saya tahun 75 itu sudah mengambil keputusan kon gurung lahir, bapakmu gurung kepeduk mbokmu di terminal iku. Aku wis nulis puisi orang-orang maju ke belakang, orang-orang mundur ke depan. Aku tahun nulis puisi tahun 75, aku umur 23 tahun, 22 tahun. Maka saya kemudian tidak sekolah, tidak mengikuti semua alur modernisasi. Saya tidak percaya globalisasi, tidak percaya kepada materialisasi, saya tidak percaya kepada banyak hal, sehingga saya tadi ngene iki terus dikai hadiah duwe putu-putu kaya awakmu sing tepak-tepak iki ya. Nyenengno Mas Anjane yang melarat-melarat. Ya, itu hadiah dari, karena saya dari dulu saya maunya jadi khalifah ngetut Gusti Allah karepe ya apa. Terus aku dikai hadiah awakmu. Ini Maiyah ini sudah tahun keberapa ini Bambang Wetan? 12 tahun. 12 tahun. Kalau Padang Bulan 27 tahun. Mencopat Syafaat di Jogja 21 tahun. Kalau Gambang Syafaat di Semarang 20 tahun. Kalau Kenduri Cinta di Jakarta 19 tahun.